Oke, sip. Lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan Om Nas. BPJS Soksmame nggak punya program pencegahan wabah pasca banjir. Untuk saat ini kita sedang ada rencana untuk pembentukan posko pelayanan kesehatan. Secepatnya, insya Allah nanti akan kami infokan di media sosial kami. Ya, semoga nanti bisa menjangkau Bapak Ibu ya yang di wilayah yang sedang terdampak banjir, yang butuh pelayanan kesehatan, pengecekan dan segala macam, nanti bisa di sana. Nanti kami infokan supaya bisa berhadir di sana. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir sebelum kita jelasin lagi ya Jihan ya. Mau buat BPJS dari pertanyaan dari Bangna BG.NA. Mau buat BPJS syarat-syaratnya apa aja? Jihan, boleh secara umum. Secara umum untuk pendaftarannya itu kalau yang tadi mandiri berbayar persyaratannya kan KK, KTP, kemudian buku tabungan kalau yang mandiri. Kalau misalnya nanti yang ketanggungan pemerintah Aceh itu dia KK, KTP aja sudah bisa untuk KTP aja sudah bisa kita daftarkan. Kalau nanti yang PNS TNI Polri itu kan dia SK pengangkatan golongan terakhir, daftar di Jinta, KK, KTP itu juga bisa. Untuk yang tanggungan dari pemerintah pusat yang agak beda ya Kak, karena kan pendaftarannya dari desa. Dari desa. Karena kalau yang dari pemerintah pusat itu secara sistematis turun gitu ya, misalnya dari desa terus harus naik ke kecamatan naik ke dinsos gitu ya, dinsos yang mengajukan ke Kemensos, baru nanti kemudian diproses di BPJS Kesehatan ya gitu ya. Kemensos nanti yang akan membuat sebuah SK penetapan bahwa memang nama-nama yang mengajukan di desa tadi berhak didaftarkan oleh Kementerian Sosial gitu, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Jadi memang ada beberapa segmentasi Jihan kan di di BPJS Kesehatan ini, di program JKN ini ada beberapa segmentasi. Seperti Jihan bilang tadi tuh ada yang namanya penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Itu sumber iurannya dari pemerintah pusat ya, dari APBN. Kemudian ada yang namanya PPU itu pekerja penerima upah, ada PNS, pegawai swasta, TNI Polri gitu ya, masuk ke situ ya, PPU. Pekerja. Kemudian juga ada yang bukan PPU yang mandiri gitu tadi ya, mandiri itu yang bayar iuran nominal per orang per bulan. Berarti misalnya dalam satu kakak itu ada 3 orang, milihnya tuh kelas 2 kan 100.000 per orang per bulan. Di kakaknya ada 3 orang dikali 100.000, berarti 300.000 per bulannya gitu ya. Itu secara otomatis akan auto debit di rekening yang didaftarkan tadi, tapi memang harus pendaftaran auto debit dulu ke banknya ya. Upload dulu ke banknya. Tapi kalau misalnya nggak auto debit kan kita juga bisa menggunakan PA itu bayar manual melalui bank langsung atau Alfamart Indomaret atau e-commerce juga bisa. E-commerce juga bisa atau melalui kantor pos. Iya, kita memang ada beberapa channel pembayaran ya. Memang kayaknya di m-banking kita rata-rata tuh ada pembayaran BPJS gitu ya, Jihan ya. Di setiap banking ya ada. Dan itu Putri pernah Jihan. Nah, pertanyaan juga nih Jihan seputar pembayaran iuran mandiri. Terus pernah mencoba membayarkan punya keluarga, karena kebetulan Putri kan bekerja, jadi memang untuk Putri itu dapat dari kantor, nggak perlu bayar iuran per bulan kan. Nah, untuk teman atau saudara ini kan dia mandiri tuh, pas belum bayar tuh dia nanya gitu, Put aku udah nunggak 2 bulan, minta tolong bayarin lah, nanti kliknya 2 ya, dia klik 2 gitu, jumlah bulannya 2. Padahal nggak 2 kan, harusnya aku ngekliknya 1 gitu kan. Jumlah bulan bayarnya itu 1, walaupun sebelumnya tuh belum bayar, istilahnya tuh walaupun dia belum bayar 3 kali atau 4 kali sebelumnya, aku tetap kliknya 1 gitu kan. Karena memang tunggakan itu atau iuran yang belum terbayar itu bakal muncul secara sistematis. Karena memang kita juga sistemnya close billing ya. Close billing itu artinya iuran yang muncul tidak bisa di kotak-katik
gitu, nggak bisa dikurangin gitu kan, nggak bisa dikurangin. Nah, paling kalau lebih itu bisa masuk ke saldo, saldo iuran. Jadi bulan depan nggak usah bayar lagi karena udah ada saldonya. Benar, kayak piutang gitu kan. Nah, kalau lebih bayar, tapi memang kalau bayar mau normal-normal aja kliknya satu aja gitu ya. Kalau mau di ATM mau dimanapun tuh kliknya bulannya satu aja. Kalau nunggak sampai setahun pun satu juga. Iya, karena dan ini juga Jihan, pas kita klik mungkin orang ada aku mau bayar 1 bulan aja, loh munculnya mau banyak kali gitu kan. Nah itu mungkin bisa dicek tunggakan ya Jihan ya. Harus dicek dulu itu berapa bulan udah nunggak gitu kan, atau mungkin pernah dari web kemarin di HP juga bisa ngecek dulu terakhir kali kapan bayarnya. Atau kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa lakukan pengaduan dari WA Pandawa tadi itu. Oh iya betul. WA Pandawa atau informasi juga boleh gitu kan, berapa tagihannya, berapa sekian gitu. Betul. Jadi jangan nanti maksudnya udah besar kali gitu. Iya kan. Betul. Mungkin kadang lupa daftar auto debit, mungkin ya Jihannya biasanya orang rata-rata tuh lupa daftar auto debit, jadi tunggakannya tuh nggak ingat lagi kapan terakhir bayar mungkin kan. Atau bahkan auto debitnya ada nonaktif gitu kan. Oh iya bisa jadi ya. Pemberitahuan dari banknya, jadi tiap bulan tetap harus lakukan pengecekan dari mobile JKN atau Pandawa udah aktif atau belum kartunya. Iya betul. Jadi memang kita harus rutin juga mengecek pesertaan JKN kita, dan iurannya itu jangan sampai udah banyak gitu ya. Tapi kalau banyak juga kita ada program kan Jihan? Iya, program cicilan, program rehab bertahap. Rehab rencana pembayaran bertahap. Nah, jadi memang kalau udah nunggak bisa daftar program itu supaya nanti tunggakannya itu didaftar atau dibayar secara menyicil gitu. Ada pilihannya berapa bulan gitu ya. Maksimal 12 bulan ya rehab. Ya maksimal kalau untuk yang masih berjalan ya 12 bulan. Tapi kalau untuk yang udah dialihkan segmennya ke tanggungan pemerintah itu bisa terbuka sampai 36 bulan untuk sekarang, sampai 3 tahun. Jika udah alihkan segmen dari Mandiri tadi itu ke yang tanggungan pemerintah. Iya. Jadi bisa sampai 3 tahun sekarang, tapi kalau yang masih tetap di Mandiri ya 12 bulan. 12 bulan. Oke. Jadi memang tapi kita memang udah membuat cara-cara dimudahkan gitu ya, memudahkan pelayanan kepada masyarakat untuk yang aktif, ngecek kepesertaan gitu ya, program cicilan, akses pelayanan, pengaduan juga bisa dari Pandawa tadi atau aplikasi mobile JKN, atau salah satunya juga ada petugas BPJS 1 di rumah sakit untuk pengaduan di rumah sakit. Itu nanti ada segmen lain lagi khusus nanti BPJS 1. Kebetulan hari ini petugas BPJS 1-nya lagi turun ke lapangan semua Jihan. Jadi nggak bisa bahas BPJS 1 hari ini. BPJS 1 itu petugas BPJS siap membantu. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek nomor kontaknya atau fotonya orangnya yang mana itu di rumah sakit. Rumah sakit ada terpampang tuh foto poster. Nah, ada foto petugas BPJS dan foto petugas informasi rumah sakit. Jadi kalau yang ada kendala di rumah sakit, kalau memang rasa butuh pelayanan atau butuh solusi cepat, boleh silakan hubungi mereka yang nomornya tertera gitu. Tapi kalau untuk informasi kayak tadi Jihan, yang tadi Jihan bilang kan, cek kepesertaan, pengaduan, atau misalnya untuk perubahan data, ubah gaji bisa juga dari Pandawa. Bisa juga ya. Bisa juga update data. Nanti ubah data, nanti pilih yang menu administrasi. Menu administrasi itu berkas-berkasnya sama aja Jihan kayak ke kantor. Sama. Makanya untuk berkasnya itu sama semuanya, mau di kantor, mau yang dari kita proses dari Pandawa, tetap diminta KTP mungkin enggak ya, karena kan mungkin nanti swap foto dengan KTP-nya. Swap foto selfie maksudnya. Kita selfie sama KTP kita ya. Oke, nanti upload di situ. Di situ juga diminta KK sama data gaji rentang kalau untuk update gaji. Itu formatnya itu dalam gambar, foto atau harus PDF? Gambar. Dan bisa gambar ada maksimal MB yang nanti dicek sendiri aja. Ada maksimal size-nya juga ya. Nanti silakan coba-coba nih Pandawanya BPJS Kesehatan. Oke, Jihan izin Putri jawab lagi ya pertanyaan-pertanyaan di sini. Oke, benar ya Jihan ya. Ini kita sambil jawab-jawabin Jihan. Mungkin ada yang perlu nanya-nanya kan. Dari Rian.
Izin Bu, adakan acara posko. Izin Bu, kalau bisa tes kesehatan masyarakat sekalian masyarakat. Insya Allah, Bapak Ibu, Insya Allah secepatnya nanti kami hubungi di bukan hubungi ya, nanti akan kami publish di media sosial kita. Stay terus, nanti akan ada informasinya, ada posko pelayanan kesehatan. Insya Allah kita kolaborasi juga Jihan sama dokter-dokter di wilayah kita, dari dokter dari BPJS Kesehatan juga ada gitu kan. Nanti kita akan buka posko pelayanan kesehatan di titik-titik masyarakat pasca banjir, pasca bencana longsor dan banjir ini Jihan. Semoga, karena memang nih kayaknya banyak nih yang minta Bu adain posko. Oke, siap, insya Allah doain lancar persiapannya. Insya Allah akan kita buka dan akan kita kasih tahu di media sosialnya BPJS Kesehatan cabang Loksmawe. Jadi follow terus, kasih tahu ke saudara-saudara siapapun gitu, apalagi yang di wilayah kita, sekitar kita, kasih tahu akun ini, karena akun ini isinya tuh informasi seputar JKN yang valid, itu yang valid. Nah, memang banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat informasi hoax kayak bantuan ini biaya tunai segala macam. Nah, jangan percayalah sama akun-akun terverifikasi. Salah satunya ini Salam JKN. Oke. Ada pertanyaan Jihan. Untuk BPJS dari Pak Deka by Prumdam. Untuk BPJS kelas 1 dari PPU minimal salary berapa Bu? Minimal gaji berapa? Kalau PPU kelas 1 Jihan. PPU kelas 1 dia seperti yang Kak Putri jelasin tadi kan, sama seperti P3K 4 juta ke atas itu udah masuk kelas 1. Minimalnya berarti 4 juta. 4 juta $1 ya? Iya, $1. Di atas 4 juta. 4 juta $1. Ya, udah masuk kelas 1. Berarti kalau di bawah 4 juta itu masih di kelas 2. Tapi kalau misalnya TNI, Polri, kemudian PNS itu dia sesuai dengan golongan, pangkat. Jadi nggak menyesuaikan dengan gaji kalau TNI, Polri, PNS sesuai dengan golongan dan pangkat. Oke, kalau PNS Jihan, golongan berapa apa gitu? Kalau PNS 3-4 itu udah masuk kelas 1. Golongan 3 dan 4 PNS kelas 1. 2 sama kelas golongan 1-2 itu masuk di kelas 2. Masih di kelas 2. Oke. Jadi kalau PNS itu dari golongan. Kalau Polri sesuai dengan pangkatnya juga Kak. Pangkatnya juga. TNI juga gitu ya, dari pangkat. Jadi nanti kalau memang ada yang perubahan pangkat, nah ayo silakan ajukan update data, perubahan data sesuai dengan SK golongan terakhir, SK pangkat terakhir gitu ya Jihan ya. Biar juga dari Pandawa bisa juga. Dari Pandawa juga bisa. Ya, mau sampai kantor juga kan sebenarnya. Karena memang mungkin ada akses yang jauh Jihan di sini kan. Nah, jadi kami sarankan memang dari Pandawa. Nanti tuh berkas-berkasnya di foto aja. Cuma di foto aja. Selfie salah satunya tadi ya, selfie sama KTP, nanti langsung diproses oleh Pandawa. Untuk kartunya kita nggak cetak lagi. Nah, ini juga perlu nih Jihan informasinya. Jadi ketika kita nih sudah ngupdate data, sudah melakukan perubahan data di kanal-kanal layanan kayak Pandawa, Mobile JKN, itu memang kita tidak ada melakukan pencetakan kartu lagi, benar ya Jihan ya? Karena kan saat ini juga BPJS Kesehatan kalau untuk berobatnya bisa menggunakan KTP NIK yang ada di KTP maupun di KK. Jadi walaupun untuk bayi baru lahir pun yang saat ini udah nggak ada lagi kartu BPJS-nya bisa menggunakan KK untuk berobat, karena kan sudah ada NIK di KK. Asalkan sudah ada NIK sudah bisa dilakukan pengobatan atau sudah bisa berobat. Sudah bisa akses layanan. Benar. Kalau untuk bayi pun sekarang kan udah ada KTP anak, kartu KIA anak ya. Kartu identitas anak. Betul. Jadi bisa gunakan itu juga kalau untuk anaknya udah pernah dicetak, tapi kalau enggak boleh gunakan KK atau di download dari aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN, benar. Atau dari Pandawa kan juga bisa kan cek status kepesertaan kan? Iya, cek keaktifan peserta. Jadi nanti ada nomornya juga kan, ada nomornya, tapi tetap diminta NIK sih. Iya, tetap. Iya. Pokoknya antara salah satu itulah. Nah, jadi kalau memang udah lakukan pengurusan dari Pandawa, dari Mobile JKN, itu kita mungkin ditanya gitu Jihan sama masyarakat. Kok udah ubah tuh kayak mana nih kartunya? Mau kartu yang baru? Gak ada gitu ya. Kita kartu JKN itu tidak ada kita lakukan pencetakan lagi gitu.
karena pengobatan atau akses layanan baik itu preventif, promotif, dan kuratif di BPJS Kesehatan itu bisa pakai NIK yang ada pada KTP dan NIK yang ada pada KK. Nah, ada juga di kartu digital di aplikasi Mobile JKN gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Jihan ada pertanyaan dari Ibu Zubaidah. Ada yang ini nunggak, apa bisa dialihkan ke yang gratis? Nah berarti ini mandiri nih Jihan. Mandiri. Kalau nunggak gimana? Apa bisa dialihkan ke yang gratis? Kalau untuk mandiri itu ketanggungan dari pemerintah Aceh, itu kan kita sesuai dengan peraturan pemerintah Aceh per tahunnya Ibu ya. Jadi kalau untuk tahun ini dari Mandiri Berbayar mau dialihkan ke tanggungan pemerintah Aceh, syaratnya harus menunggak minimal 6 bulan. Jadi sudah dalam tunggakan 6 bulan gitu ya. Kemudian syarat keduanya harus sedang dalam kondisi berobat atau akses layanan baik itu dari puskesmas maupun dari rumah sakit. Nanti ada suratnya yang dikeluarkan dari puskesmas atau rumah sakit tersebut, itu yang dilampirkan untuk kita alihkan dari Mandiri ke tanggungan dari pemerintah. Namun setelah dialihkan dan aktif juga yang tanggungan dari pemerintah, tetap ada kewajiban membayar yang 6 bulan sebelumnya. Tetap ada kewajiban membayar setelahnya, tapi itu juga bisa dipilih mau langsung dibayarkan tunai atau mau dicicil, karena kan dari kita ada program rehab, program cicilan. Walaupun bisa langsung kita alihkan, tapi memang tunggakan itu masih tercatat masih tercatat. Jadi suatu waktu bisa muncul atau mau bayar saat itu juga nggak masalah gitu ya. Tetap harus diingat aja. Tetap harus diingat gitu. Itu sebenarnya gini, untuk mencegah masyarakat ini panik pada saat akses layanan kalau kartunya nggak aktif Jihan. Jadi memang kayak istilahnya tuh kayak edukasi, bukan edukasi ya, pengingat gitu. Nah jangan sampai nunggak gitu kan. Karena memang kalau udah nunggak tuh ya kayak tadi lagiannya bakal panik, apalagi kalau lagi sakit dan butuh akses layanan. Untuk Pak Deka Prumdam tadi udah kita jawab ya. Untuk PPU minimal gajinya itu 4 juta Rp1 untuk kelas 1. Oke. Pertanyaan nih Jihan dari Pak Samyo GKS. Kak, kenapa pensiunan harus selalu diminta slip gaji ke Taspen padahal gaji tiap bulan dipotong? Nah, bisa jawab Jihan. Izin menjelaskan Ibu ya. Kalau itu sebenarnya kan nggak tiap bulan juga ya kan mintanya, maksudnya itu kenapa dimintakan slip gaji ketika misalnya PNS-nya sebelumnya itu aktif, dari PNS aktif kemudian dialihkan menjadi penerima pensiun PNS. Nah dari daftar bulanan pensiun dari Taspen tersebut itu kan gajinya sudah pasti berbeda dari yang gaji ketika jadi PNS aktif. Ketika jadi PNS aktif dan pensiunan pasti gajinya berbeda. Pasti berbeda. Jadi tertera daftar pensiun bulanan dari Taspen tersebut, gaji pokoknya yang kita masukkan sebagai dasar kita untuk mendaftarkan penerima pensiun tersebut ke BPJS yang PNS pensiun tersebut, seperti itu. Dan itu tuh nggak tiap bulan dimintakan. Jadi ketika didaftarkan pertama kali saja, ketika sudah didaftarkan pertama kali kita masukkan, kemudian jika memang ada perubahan data yang membuat kartu pensiunan ini nonaktif, itu kita mintakan lagi untuk melihat apakah ada perubahan dari data tersebut atau ada update datanya. Makanya selalu ketika kita daftarkan baru PNS ataupun kita ubah datanya, mau itu pensiun atau yang aktif, tetap dimintakan daftar gaji lintang ataupun yang dari Taspen kalau untuk yang pensiunan, karena memang kita harus sesuaikan gajinya. Karena kalau salah gaji atau salah angka yang di gaji tersebut kita masukkan, kemungkinan dinonaktifkan karena tidak sesuai dari datanya. Karena memang data kita sudah sebenarnya terpadu gitu kan, terpadu antara beberapa instansi. Cuman memang kalau untuk pengupdatean apalagi perubahan data segala macam itu kita tetap harus melampirkan evidennya gitu ya. Karena apalagi memang kita sama Taspen itu berbeda badan, berbeda lembaga gitu ya. Jadi memang harus ada cross ada cek dan recheck gitu istilahnya kan pada saat mendaftarkan. Jadi nggak tiap bulan juga Bapak ya Pak Samyo GKS, nggak tiap bulan kita mintakan seperti itu. Ya. Ketika memang mau didaftarkan sama mungkin ada update data. Nah pertanyaan lanjutannya Bu, kalau Taspennya nggak kasih kayak mana Bu? Nggak kasih slip gaji maksudnya ya? Nggak kasih slip gaji. Nggak kasih slip gaji.
Belum pernah ada Jihan TSPN yang tidak memberikan slip gaji. Kalau di sini di Los Mame belum pernah ada ya. Kalau misalnya ada pun, kalaupun ada yang tidak dikasih, kami pasti kan menyarankan lagi peserta ini untuk dikonfirmasi kembali gitu. Kenapa tidak dikasih? Mungkin ada miskomunikasi antara peserta ini dengan TASPEN, kenapa bisa TASPEN tersebut nggak dikasih. Terakhir kali itu karena mungkin yang datang bukan pesertanya langsung. Oh iya, betul. Karena kan TASPEN harus verifikasi lagi benar ibu itu atau bapak itu yang menerima pensiun. Apa pensiunan itu yang benar minta gitu ya. Karena sama kayak kita juga kan Jihan di sini. Yang datang ke sini itu pun harus yang ada dalam susunan keluarga kan. Itu sebenarnya Bapak Ibu untuk menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Calo ya. Kita langsung sebut aja menghindari calo gitu. Jadi memang kalau memang ada kendala TASPEN yang nggak kasih boleh di cross check dulu kenapa TASPEN-nya nggak kasih. Atau kalau memang ada kendala juga silahkan sampaikan ke petugas BPJS Kesehatan kita ya kan. Kira-kira kendalanya di mana gitu kan supaya tidak terhambat untuk pengurusan kepesertaan JKN-nya. Nah, gitu ya Pak. Siapa tadi namanya? Maaf Pak Samyo GK5. Pak Samyo GK5. Semoga membantu ya. Semoga bisa menjadi informasi tambahan untuk Pak Samyo GK5. Kemudian Jihan ada pertanyaan dari Amelia Al. Oke, Kak Amelia Al. Kak, sebelumnya BPJS ku PBI tapi tiba-tiba dinonaktifkan. Lalu aku daftar PBPU. Oke, kalau mau ke PBI lagi bisa? Bisa nggak? Dari PBI nih nonaktif ke Mandiri. Habis Mandiri mau ke PBI lagi bisa nggak Jihan? Kalau untuk ke PBI lagi kan sebenarnya itu harus melakukan pelaporan dari desa lagi kan. Benar. Dari desa lagi itu pelaporan kalau mau ke PBI. Iya. Tapi kan maksudnya kalau memang yang ada kan beberapa kasus dari pesertanya mungkin sebelumnya daftarkan PBU mungkin karena keperluan mendesak segera gitu. Yang Mandiri tadi kan ada keperluan mendesak atau mungkin ada keperluan untuk memang mau berobat langsung gitu kan. Atau memang sanggup gitu. Waktu itu sanggup gitu kan. Kemudian pada lagi ada rezeki, kan lagi ada pekerjaan, sanggup gitu kan daftar Mandiri. Kemudian dirasa mungkin berat gitu kan dengan iuran nominal berat, mau kembali lagi ke PBI boleh. Pada dasarnya boleh Jihan ya, boleh, tapi caranya itu melalui desa. Nah, desa setempat. Laporkan ke kalau di Aceh namanya Pak Geci atau Pak Lurah ya, kalau di luar Aceh Pak Lurah, Pak Kades. Nah, silakan daftarkan melalui mereka. Nanti untuk yang verifikasi itu nanti dinas sosial yang verifikasi. Memang ada beberapa tahapan. Nah, jadi nanti baru diajukan ke BPJS Kesehatan untuk kita daftarkan sebagai PBI. Oke. Tapi kalau misalnya Mandirinya sebelumnya menunggak dan memang menunggak sampai mungkin lebih dari 6 bulan, kita bisa alihkan ke yang tanggungan pemerintah Aceh dulu. Iya, kalau orang Aceh, kalau punya kakak Aceh gitu ya. Nah, Jihan ini Kak Agustina nanya Jihan, saya P3K, kalau di BPJS dapat kelas 2, mau pindah kelas 1 syaratnya apa? Jihan, syaratnya kalau P3K ya seperti udah dijelaskan sebelumnya kan berdasarkan gaji. Betul. Kalau 4 juta 4 juta rupiah sudah masuk ke kelas 1 ya. Gajinya di daftar gajinya itu masih di bawah 4 juta, itu maaf masih di kelas 2. Jadi gitu ya Kak Agustina. Kalau P3K itu kita penetapan kelasnya sesuai dengan gaji atau salarinya. Untuk salary di atas 4 juta atau 4 juta Rp1 itu bisa di kelas 1. Nah, kalau mohon maaf di bawah 4 juta masih di kelas 2 gitu ya. Jadi silakan diupdate aja kalau memang gajinya itu udah di atas 4 juta, silakan lakukan pengupdatean dari Pandawa bisa, dari Mobil bisa. Untuk P3K atau belum bisa ya P3K ya. Pandawa sama tatap muka ya kerjanya. Pandawa ke kantor atau ada BPJS keliling di sekitarnya mungkin yang lagi datang, silakan gitu ya. Kak Agustina, semoga membantu pertanyaan terkait P3K kelas 2. Oke. Lapor ke BPJS, iya boleh lapor ke BPJS. Nanti bawa aja kakak KTP sama daftar gaji lintang sama SK. Gitu ya Kak Agustina ya. Ke BPJS boleh,
Ke Pandawa juga boleh. Pandawa itu nomor WhatsApp-nya BPJS Kesehatan. Boleh dicatat 08118165 165. Itu gratis, tidak dipungut biaya. Silakan, nanti ada menu administrasi, perubahan data, ya kan, Jihan kan? Pengaduan segala macam. Tapi kalau untuk kayak Kak Agustina bisa administrasi. Nomornya ulang lagi, oke. 08118165 165. Oke. Semoga membantu. Atau kalau ini boleh di Google juga boleh, Pandawa BPJS Kesehatan gitu ya. Ya benar, 816 benar Kak Agustina. Cakep. Terima kasih Kak Agustina ya sudah dicatat. Oke, kita jawabin dulu lagi ya Jihan ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih yang belum kita jawab. Apabila anak kita tidak ditanggung lagi digaji, apakah BPJS juga tidak ditanggung? Tidak ditanggung lagi digaji maksudnya kayak mana? Maksudnya mungkin usia anaknya 21 tahun ke atas ya Bu ya, digaji kan udah dikeluarkan dari daftar gajinya. Tapi kalau untuk yang di BPJS Kesehatan, asalkan anaknya masih kuliah, itu masih bisa ditanggung maksimal usia 25 tahun. Dan itu diperbaharui tiap tahunnya dari usia 21 tahun tadi itu menggunakan surat aktif kuliah. Itu mulai dari kantor atau dari Pandawa juga bisa. Dari Pandawa gitu ya. Jadi kalau udah 21 tahun biasanya sudah dikeluarkan ya dari tanggungan gaji ya Jihan ya? Iya, BPJS-nya juga otomatis nonaktif gitu. Iya, tapi masih bisa kita tanggung sampai usia 25 maksimal 25 asalkan masih kuliah. Nah, per tahunnya nanti diupdate aja surat aktif kuliahnya ya ke BPJS Kesehatan. Gitu ya. Kalau tidak kuliah gimana? Kalau tidak kuliah batasnya 21 tahun Bapak Ibu untuk anak. Jadi untuk pekerja itu kayak PNS, PPU segala macam itu suami istri dan 3 orang anak. Batas anaknya itu 21 tahun normalnya. Tapi bisa sampai 25 tahun kalau anaknya itu kuliah. Kalau memang nanti anaknya udah tidak kuliah lagi tadi di usia 21 tahun ke atas kan dilakukan pelaporan. Jadi kita bisa alihkan segmen kepesertaannya atau diaktifkan lagi BPJS-nya. Itu ada pilihannya, boleh yang ke mandiri yang berbayar yang bisa dipilih kelas atau nanti yang ketanggungan dari pemerintah Aceh jika kakaknya kakak Aceh. Gitu ya Bapak Ibu penjelasan dari Kak Jihan gitu. Tapi sebelumnya boleh tolong di follow dulu akun Salam JKN-nya, di follow supaya nanti nggak ketinggalan informasi gitu ya. Kalau mau komen-komen positif boleh komen juga positif supaya kami lebih semangat juga ya kan untuk menyebarkan. IG juga ada benar Salam JKN di Instagram. Jadi mohon di follow ya Bapak Ibu supaya nanti bisa terinformasinya itu lebih luas lagi, lebih jangkauan kita tuh lebih banyak lagi. Jadi supaya memberikan informasi kepada masyarakat. Karena memang lebih cepat informasi melalui medsos sekarang saat ini ya Kak. Kita harus mengimbangi nih. Informasi hoax juga cepat. Jadi informasi positif dan benar tuh harus lebih cepat juga. Jadi mohon bantuan rekan-rekan yang nonton live, yang tahu akun ini untuk disebarkan gitu, supaya memang bisa memberikan informasi, memberikan pengetahuan seputar pelayanan JKN. Pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan lagi dari Kak Aderi Azriah. Kak, buka pendaftaran magang Kemenaker nggak di BPJS Loksmawe? Untuk pendaftaran magang dari Kemenaker itu secara terpusat, jadi secara terpusat. Nanti memang Kemenaker itu yang akan memploting gitu, yang akan menghubungi secara tersentral di kantor pusat. Nanti memang ada penempatannya, ada Jihan. Kita kan ada nih data anak magang ya. Baru masuk 3 orang gitu. Tapi memang mappingnya itu bukan oleh BPJS Kesehatan Loksmawe, tapi dari kantor pusat. Nah, mereka yang mapping, nanti mereka yang meletakkan atau memformasikan gitu anak magangnya. Jadi gitu ya. Kalau memang berminat untuk magang di BPJS Kesehatan boleh hubungi kalau magang kampus ya berarti ya. Kampusnya atau SMA. Kampus ya, kayaknya ini kampus ya, kampusnya boleh. Mungkin bisa diajuin secara tersentral di kantor pusat. Pertanyaan terakhir Jihan sebelum kita tutup. Korban banjir di mohon maaf dari Kak Kapril 1919. Korban banjir ditanggung BPJS nggak Bu? Melihat begitu banyak korban banjir yang terjadi di Aceh saat ini. Nah, untuk korban banjir ya Bapak Ibu,
BPJS Kesehatan itu kita tunduknya itu ke peraturan presiden ya, peraturan presiden nomor 54 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program jaminan. Jadi memang ada beberapa pelayanan-pelayanan yang tidak ditanggung. Salah satunya itu pelayanan kesehatan akibat bencana atau wabah. Jadi memang kita kembali ke aturan itu. Tapi kalau memang koordinasi antara BPJS Kesehatan pemerintah daerah nanti boleh kita lihat ke depannya bagaimana gitu kan, karena memang untuk saat ini kita masih istilahnya tuh secara normalnya kita mengikuti perpres peraturan presiden itu. Jadi ada salah satu pasalnya itu terkait pelayanan tidak dijamin, salah satunya juga bencana ya. Tapi kita doakan semoga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat ini terpenuhi, siapapun penanggungnya, tidak peduli siapapun penanggungnya, mau BPJS, mau pemerintah, mau siapapun, mudah-mudahan itu bisa pelayanan kesehatannya bisa tercapai, bisa terlayani, bisa terpenuhi lah kebutuhan pelayanan kesehatannya. Oke. Jihan, ada kalimat penutup Jihan atau pesan-pesan untuk masyarakat? Untuk kondisi saat ini Kak, semoga masyarakat yang terdampak banjir dan juga longsor di wilayah Aceh dan juga Sumut, semoga semuanya dapat dengan lebih cepat ya terselamatkan, juga kembali ke kehidupan normalnya. Segera pulih ya, segera bangkit gitu. Kalau untuk JKN yang butuh berobat silakan akses layanan di fasilitas kesehatan terdekat. Insya Allah nggak akan ditolak ya Bapak Ibu ya, tidak akan ditolak itu pelayanan kesehatannya. Mungkin yang dikhawatirkan Kak Kaprigel ini minim sekali sebenarnya terjadi di Loksmawe ini ya, di Loksmawe Aceh Utara sama ini. Memang sampai sekarang belum ada keluhan ya, tidak dijamin atau tidak dilayani, belum ada. Jadi semoga juga tidak ada kendala untuk akses pelayanan kesehatan, apalagi untuk masyarakat korban banjir. Semoga segera pulih dan rajin-rajin cek keaktifan peserta supaya nanti tidak terkendala saat menggunakan pelayanan. Terima kasih Jihan sudah temanin Putri hari ini. Semoga kita ketemu lagi nanti sama Bapak Ibu rekan-rekan JKN. Kalau masih yang ada ingin mau ditanyakan, boleh ke Pandawa, ada menu informasi dan pengaduan juga. Mobile JKN juga boleh, atau care center juga boleh 165. Iya, itu kalau yang mau nelfon langsung gitu. Mau ngobrol. Oke, gitu ya. Kita memang ada menyediakan beberapa kanal layanan yang tujuannya untuk mempermudah. Terima kasih sekali lagi Jihan. Mohon maaf kalau kami ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow akunnya, di share, dan kalau memang membantu silakan tinggalkan komentar positifnya. Terima kasih.